Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Logisawan dan selamat kembali lagi di channel Yoshi Lo. Dan untuk hari ini gue lagi mau ngajak kalian jalan-jalan secara virtual di Singapura, tepatnya di The Jewel. So kita lagi di sini guys. Wah, gila ya, seru banget nih ngeliatnya ya. Jadi inilah Jewel. Nah, jadi Jewel ini adalah sebuah mall yang bertepatan seberangnya airport Changi Airport ya. Jadi kalian bisa langsung masuk dan kalian langsung bisa nge-witness an amazing display of a man-made waterfall. Nah, kebetulan ini lagi malam ya, jadi mungkin nggak kayak kelihatan amat, tapi in anyway ini sih salah satu view yang breathtaking, sekaligus juga ada Skytrain yang selalu melaju kiri kanan. Jadi kalau misalnya kalian naik ke Skytrain itu kalian bisa langsung lihat Jewel secara dekat gitu ya. So ya, gue Yosholo dan gue bakal ngajak kalian muter-muter. Kita cek di sini ada toko apa aja, khususnya toko sepatu ya. Nanti baru kita lanjut lagi di video berikutnya. Let's go. So, ya, ini adalah first stop kita, Foot Locker, guys. So, ya, mungkin kalau buat awal-awal gue pengen nge-vlog dikit, tapi nanti gue bakal voice over karena gue lagi capek, jujur aja. But yeah, this is Foot Locker, so let's get it on. Oke guys, kita mulai voice over dulu kali ya. Nah, jadi ini adalah Foot Locker yang ada di The Jewel. Dan jujur aja, ini sebenarnya sih lebih lengkap loh dibandingkan yang gue lihat di luar Jewel. Ini pertama kali yang gue lihat sepatu ini juga nih. Ini gue jujur nggak tahu ini Adidas apa, tapi ini keren aja sih bentukannya gitu ya, warna merah begitu. Sekaligus ini juga ada yang bentukannya tuh ada babinya nih guys ya, pakai pigskin tuh. Ini namanya Adidas 3 apa gitu deh ya, Ice 3 itu ya. Jadi boostnya tuh gede banget gitu. Sekaligus nih juga ada Adi Top kalau nggak salah nih, mirip-mirip Adidas Forum ya sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya tuh ada banyak banget sepatu-sepatu yang belum pernah gue lihat sebelumnya gitu ya. Terlebihnya dari brand-brand Puma, dan ini juga ada Puma yang kolaborasi sama Pokemon. Keren nih, ini yang ada sama Charmander, dan satu lagi nih nama Pikachu. Yang Pikachu cocok ya. Jadi dia kayak flash gitu ya, kayak lightning. Sepatunya juga lebih cocok dibandingkan yang Charmander yang lebih casual. Nah ini guys, kalau misalkan kalian gak mau beli Nike Dunk Panda atau apa ya, duitnya masih belum cukup, bisa beli yang ini. Ada juga yang versi Lakers, ada juga yang versi warna merah biru, ada Vans. Dan di sini udah mulai yang New Balance nih. Ini kebetulan New Balance warna merah biru juga mereka lengkap loh size-nya. Gue udah nanya dari size 40 sampai 46 mereka juga ada ya kan. Ada yang triple black juga, ada yang triple white juga gitu. Lengkap sih. Ini gokil sih kalau buat cabang yang ini ya. Ini kita juga ada Air Max nih, Air Max 90 ya kan. Ada juga Jordan dan juga Nike Dunk ini juga seleksinya juga lumayan banyak nih. Ada yang tartan, terus juga ada Air Force One juga nih. Ini gue suka banget jujur aja dari segi pewarnaannya. Ada yang monokrom juga. Nah untuk Jordan satunya nih gue baru lihat juga nih colorway yang ini. Dan juga ada Jordan 1 Low patent leather yang warna hitam. Ini sih gokil ya, maksudnya ini sih gue pengen beli, tapi kebetulan size gue 46 lagi habis. Nah gitu. Ini juga ada Jordan 2 yang Chicago tuh ya, gokil sih. Kita lanjut lagi yuk. Asli ini baru pertama kali gue ke Foot Locker yang lumayan lengkap ya, karena kemarin-kemarin kan gue kan ke Foot Locker juga kan. Gue ke Foot Locker yang di Orchard, yang di Somerset gitu-gitu. Gue tuh nggak pernah nemu Foot Locker yang selengkap ini jujur aja. Kayak ini ada Air Jordan 2 yang Deacon nih, Air Jordan 2 yang Chicago ya namanya. Terus juga ini ada kayak mid bread gitu ya, kayak apa, mid bread nih. Terus juga ada yang Lakers nih, mid Lake, kayak pakai color scheme Lakers. Ini juga ada, ini keren banget loh. Ini Jordan 1 Low patent leather warna black and white, keren, panda gitu anjir. Dan ini patent leather. Ada yang kayak model-model apa namanya, ancur-ancuran gitu. Ini kayak LA to Chicago tau gak sih? Gokil sih. Itu juga ada Air Force One yang apa namanya, basic regular one juga ada. Ya, ada Jordan 3, Jordan 5. Nice. Nah biasanya kalau misalkan di Foot Locker guys, mereka tuh ada diskonnya nih. Diskonnya tuh biasanya ditaruh di bagian tengah sini nih. Nah ini harganya tuh biasanya lebih murah tuh. Misalkan dari 45 tuh diskon ke berapa gitu misalkan. Ini kayak ini 70. Kok ini gak diskon ya anjing gak? Bingung. Harusnya ini diskon. Nih kayak ini. Ini dari 80 dari 450. Ya diskon kecil-kecilan lah, lumayan lah.
Itu tuh 80 ke 40. Ini juga yang khusus yang rak-rak yang kalau misalkan kalian mau dapetin barang-barang yang udah off season, yang udah season berakhir gitu. So ya, itu. Wah, di atas ada lagi nih guys. Coba kita ke atas ya. Ini 2 lantai. Nah, kemarin kalau di Somerset itu 3. Oh shit. Nice, lihat tuh warna merah semua anjir. Itu juga ada Nike Dunk, Nike Jordan yang warna merah putih tuh. Gokil. Oh, di atas sudah kids semua sih. Ya. Gini-gini aja lah ya. Oke, nah yang berikutnya kita di Onitsuka Tiger nih guys nih. Jujur gue belum pernah beli Onitsuka Tiger dari seumur hidup gue. Gue belum pernah sama sekali dan gimana ya? Gue karena memang kurang demen aja sih sama overall apa ya yang kayak model swooshnya mereka nih yang kayak garis-garis kayak gitu, kurang demen aja dan kayak mirip kayak sepatu Kodachi ya, atau bahkan Kodachi tuh mirip sama Onitsuka ya gitu. Ini ada satu yang mungkin ya gue lumayan oke suka lah, dan bentukannya tuh kayak Compass Velocity ya untuk bagian midsole bawahnya tuh, tapi ini kayak lebih pendek. Harganya juga lumayan mahal sih, $190, berarti sekitar 2,1 2,2 lah. Dan yang paling orang pada beli tuh pasti yang ini ya, yang warna merah biru nih, harganya tuh 1,6 jutaan. Gue nggak tahu ya di Jakarta apakah lebih murah atau enggak. Selanjutnya kita ke Converse. Nah, Converse ini juga gue belum pernah beli selain yang Chuck Taylor. Ini ada satu silhouette yang lumayan crazy ya, ini kayak wavy gitu ya kan. Sisanya sih colorway yang lainnya tuh, silhouette yang lain tuh biasa-biasa aja ya. Dan memang kalau Chuck Taylor sih menjadi salah satu sepatu yang selalu menjadi andalan untuk semua orang ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang vulkanisir, itu antara mereka pakai Vans atau pakai Converse gitu ya. Dan ini Chuck Taylor di sini jujur ya guys ya, gue kaget harganya tuh lumayan loh. Di sini tuh harganya buat Chuck Taylor itu di $129, berarti 1,5 juta buat Chuck Taylor. Gue di Jakarta beli sekitar 800.000 kalau nggak salah nih. Gue juga bingung dah gitu ya. Oke, intermezzo dikit. Ini kita sekarang lagi berada di air mancurnya Jewel lagi nih ya kan ya. Jadi ini kalau waktu malam nih orang-orang pada mengelilingi dan view-nya sih bener-bener breathtaking banget ya. Ini yang ketiga kali ini gue kesini dan gue masih tetap amazed dengan kreasi ini sih. Gokil banget untuk Singapura sih. So ya, yuk kita lanjut lagi. Oke, nah sekarang kita ke Adidas guys. Nah, jadi kalau di Adidas ini udah pasti kita akan melihat Adidas Originals dengan adanya kayak Adidas NMD, dan juga untuk yang biasanya tuh mungkin kayak ada Ultra Boost ya kan. Ultra Boost kan sekarang kan udah banyak versinya ya. Dan kebetulan Adidas ini tuh dia kayak ada outdoor view-nya, jadi kalian bisa langsung lihat ke Jewel-nya. Nah, di sini Adidas yang ini itu mereka juga jual Ultra Boost yang dulu, yang 1.0, 2.0, 3.0 nih. Dan ini ada yang triple white, cakep banget, gue suka banget. Dan juga ada yang triple black, dan juga ada yang OG itu yang black and white. Nah, kalau yang baru jujur aja gue gak suka banget sih. Yang lama tuh the best. Kalau kalian gabungin dengan cargo yang rada skinny ya, cargo skinny terus ditambahin sama oversize t-shirt sih udah cakep banget, atau pakai jogger juga mantep. Ada yang Futurecraft juga. Ini juga bagian yang Adidas Originals. Ada Adidas NMD as usual ya, mereka juga lumayan lengkap nih untuk apa namanya warnanya. Dan yang OG-nya pun juga ada, tapi bukan yang Prime Knit ya. Ini yang yang R1 OG yang biasa, bukan yang Prime Knit. So yeah, that's Adidas. Kita lanjut lagi. Oke guys, nah sekarang ini kita ke Timberland nih. Nah ini Timberland adalah brand yang gue udah lama banget pengen review sebenarnya sih. Dan memang kan siluet mereka nih yang bootsing itu benar-benar ikonik banget ya kan. Dan ini waterproof, jadi cocok banget buat gue yang kalau misalkan gue mau hujan-hujanan naik motor gitu ya. Dan juga materialnya kan mereka material nubak gitu ya. Dan juga selain model yang ini ya, yang paling ikonik ini, gue jujur nggak tahu namanya apa, tapi yang jelas ya kalau misalnya gue ngeliat gue udah tahu itu Timberland gitu ya. Ini juga ada yang kayak versi pakai kapsul gitu ya. Ini juga unik juga sebenarnya sih, kayak bentukan midsole-nya tuh kayak ada gigi-giginya gitu. Dan juga untuk woman juga banyak sekaligus. Nah ini dia nih guys nih, ini yang gue suka banget nih. Bentar gue brightness-nya gue gedein dikit kali ya. Ini gue suka banget sama siluet ini. Ini benar-benar keren banget. Dan ini kayak boots yang benar-benar cocok banget buat gue.
Ada yang warna lainnya juga nih yang kayak model rada coklat ya gitu, tapi yang udah pasti yang paling ikonik yang inilah ya. Sekaligus juga ada warna hitamnya juga. Gue sih kepengen beli 4-4-nya sih, jadi gue punya banyak pilihan gitu ya. But yeah, Timberland walaupun harganya lumayan mahal ya, sekitar 3 juta lebih, but they are worth it guys, bener-bener worth it banget kalau kalian lagi nyari boots. Gue sih nggak mau Doc Mart sih, gue sih maunya Timberland. So ya, kita lanjut lagi. Oke, nah sekarang kita ke Puma. Nah Puma ini apa ya? Jujur gue sih juga belum pernah beli sepatu Puma ya, tapi ya gue tahu beberapa Puma yang memang gue pernah lihat. Itu tentunya pertama yang Puma yang kolaborasi bersama Ferrari kan, sama juga harusnya tuh ada yang sama BMW juga nih, tapi kebetulan di toko ini nggak ada gitu ya. Untuk sepatunya pun gue juga nggak pernah nyoba sih, kayak Puma yang running shoes atau apapun itu gue juga nggak pernah lihat. Tapi kalau misalkan yang casual shoes kayak Puma Suede nih ya kan, Puma Suede klasik, dan juga mereka lagi sering banget nih bikin yang model ya yang kayak mirip-mirip Nike Dunk gitu ya, yang kayak kapsulnya gitu. Itu juga lagi sering tuh. Ada yang versi high-nya juga dan keren juga. Gue juga lumayan suka sih dari modelnya. Cuma mungkin gue bakal coba untuk beli satu Puma sih untuk sekedar punya aja gitu ya. Dan ini juga ada kolaborasi bersama si NCT 127-nya juga nih ya kan. So ya, Puma sih salah satu brand yang pengen banget gue coba untuk review sih ke depannya gitu. Oke, nah sekarang kita ke toko yang gue tunggu-tunggu banget, dan ini 2 lantai cuy. Ini adalah tokonya Nike. Nah, jadi ya Nike yang di sini sebenarnya juga lumayan besar sih dibandingkan Nike yang gue lihat di mall-mall di Singapura ya. Dan di sini juga lumayan lengkap juga loh ternyata ya. Ini juga ada Air Force ya kan, Nike Dunk gitu-gitu, dan juga Air Max. Nike Dunk-nya juga colorway ini yang belum pernah gue lihat di toko-toko yang lain. Dan juga di sini ada yang gue pengen banget lihat tuh adalah Flyknit Racer-nya ini. Ini Flyknit Racer, kalian tau nggak? Ini Flyknit Racer kayak zaman bahala, tapi adalah Air Max Flyknit. Tapi warnanya itu sempat dipakai di Flyknit Racer yang dulu. Nah, ini juga kalian sudah tahu lah, ini adalah salah satu sepatu yang diminati oleh banyak pelari ya. Nike Alpha Fly, gila, gokil ya. Dan juga ini ada yang Vaporfly juga nih, kalau nggak salah yang ini ya kan, ini namanya Vaporfly kan. Dan sisanya sih sepatu running biasa, but di bagian Air Force again, selectionnya sih oke ya kan. Dan juga ini kayak Air Max 90-nya juga menurut gue juga oke. Harganya sih memang ya harga toko seperti biasa gitu ya. Oke, nah sekarang ini juga ada Air Jordan 2 yang Chicago dan juga warna hijau tuh tadi kan kalian lihat tuh. Ini gue jujur aja baru pertama kali ngelihat yang Nike Store yang Jordan itu lumayan lengkap. Ini juga ada yang kayak semi 11 print gitu ya. Terus juga ada Air Jordan 4, ada Air Jordan 1 yang mid ya kan, yang kayak model-model bread. Dan ini ada Air Jordan 2 yang warna hijau nih. Ini gue baru pertama kali lihat loh. Gue nggak tahu apakah ini udah dirilis atau belum ya. Tapi ya kalau misalkan udah di display seperti itu sih kayaknya sih sudah dirilis ya guys ya. So anyway, ini kayaknya gue mau naik ke atas nih. Gue penasaran di atas ada apa ya kan. Kita coba cek ya. Di atas tuh, oh ada Nike Bayu. Ada Nike Bayu guys. So ayo kita coba lihat deh, karena gue pengen tahu nih di atas kayak gimana ya. Overall seru banget sih dari tadi sih. Ini sekarang gue lagi mau ke lantai 2, and I think kayaknya sih di sini bakal makin interesting karena ada Nike Bayu nih. Nike Bayu itu pokoknya tuh jadi kayak kalian tuh bisa nge-customize your own sneaker gitu. Jadi kayak misalkan Air Force One tuh kalian bisa, oh my god, this is it. Look at that guys. Oke guys, jadi ini adalah Nike by You. Nah, Nike by You ini adalah customization service yang dimana kalian bisa nge-custom sepatu Nike kalian. Dan kalau di sini mungkin sekedar pernak-pernik aja kali ya, tapi kalau misalkan di website itu kalian bisa kayak ganti colorway dan lain-lain gila-gila lah. Ini juga ada Air Force One yang warna putih as usual, dan juga ini makin lengkap lagi nih guys nih. Ada Air Force One yang black and white yang simple banget. Gue suka banget sih ini sih, simple banget, very monochromatic. Dan juga ada colorway untuk buat yang sepatu-sepatu running, dan juga Jordan dan Dunk-nya juga ada nih yang black and white yang paling kasual nih. Harganya juga
mirip-mirip dengan Indonesia 1,8 juta, tapi jujur aja masih lebih murah di Indonesia loh sekarang loh. Jadi ya kalau misalkan dulu kan mungkin kayak di luar negeri lebih murah, tapi sebenarnya kalau sekarang guys ya, untuk harga di toko malah lebih murah di Indonesia. Aneh ya. Juga ada yang bagian Jordan ini, ada Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, kan ini ada Jordan 2 yang Chicago tadi, ini ada Air Jordan 2 yang hijau yang tadi yang gue baru tahu kalau ini udah dijual, gokil ya. Dan ini yang Chicago, sisa-sisanya ini ada Jordan 1 Low, Jordan 11 juga ada, dan colorway yang lainnya sih. So yeah, that is Nike. So yeah, I guess that's it ya. So let's go. Oke guys, jadi itu aja untuk hari ini. Gue harap kalian seneng dengan vlog gue di The Jewel. Hopefully we can see you guys again in the next trip. Moga-moga gue bisa dapat rezeki lagi, bisa jalan-jalan virtual lagi bersama kalian ya. So anyways, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe video, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.